Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we are from group one from consumer behavior class, and we are in here would like to presentate our discuss group before in mini research, and our title is reduction of plastic shopping bags by consumers in transaction at East Java retail stores. So guys, let me introduce ourselves first. So I am Izati Radiah Dwi Aulia, and my partner is Anis Budianti and Ratika Sari. So I would like to say thank you to Miss Cempaka Paramita. Thank you so much, Miss, for let us give us a lot of opportunity to do this mini research. So okay, uh, so here it is. Let's get started. Okay, for the first is introduction. Like guys, over time the world population continues to grow. Like was with Indonesia. Indonesia is the fourth country after the US which has the largest population in the world. Jadi Indonesia itu memiliki lebih dari 200 juta penduduk, guys. Dan but for the position of contribute to plastic waste, Indonesia ranks second after China. Jadi meskipun Indonesia itu berada peringkat keempat untuk populasi penduduknya, tapi untuk penyumbang plastik terbanyak itu Indonesia itu number two after China. Nah, Indonesia large population provide great opportunity for retail store growth. Retail store use plastic bags as a place for shopping for their customer. For this reason, the community and government need special attention to the problem of plastic waste. Jadi, kan seiring bertumbuhnya penduduk di Indonesia, tentu kebutuhan masyarakat itu semakin kompleks, di mana salah satu kebutuhan masyarakat Indonesia yaitu plastik, di mana plastik sangat membantu para masyarakat untuk membawa hasil belanjaan mereka. Nah, terutama plastik ini sering sering dan banyak digunakan oleh retail. Apalagi retail di Indonesia ini peluang untuk tumbuhnya besar karena memang jumlah populasi masyarakat di Indonesia itu kan sangat besar. Nah, untuk itu perlu adanya perhatian khusus pada fenomena menumpuknya plastik karena plastik memang itu sangat susah terurai dan apabila menumpuk itu bisa menyebabkan banjir, populasi udara, populasi tanah, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu perlu adanya perhatian khusus. Adapun perhatian khusus yang telah dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya meminimalkan limbah plastik yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 dan Nomor 75 Tahun 2019, yaitu mewajibkan produsen untuk membatasi timbunan sampah dan mendaur ulang sampah melalui penarikan kembali dan memanfaatkan kembali sampah. Nah, in this opportunity, kita itu ingin meneliti lebih lanjut mengenai perilaku konsumen terhadap pilihan mereka, yaitu apakah mereka memilih untuk membawa kantong belanja sendiri atau rela mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan kantong belanja plastik. Nah, dan jika mereka memilih untuk membawa kantong belanja sendiri, kita ingin tahu alasan hal tersebut. Oke, for the methodology, in this study aims to find out how much consumers care about the use of shopping bags in the retail store, and this research uses a qualitative case study type method. We use primary data obtained from distributing questionnaire using GFORM. The population in this study are consumers who have shopped at the retail store. The study used 114 respondents with a sampling technique, namely purposive sampling method. The criteria for our respondents are consumers who have made transactions at retail store in Java.
Okay, now let's move on to the result of respondent data analysis. So the first page on the G form or Google form or the questionnaire that we share before is about the details or the characteristic of the respondent. The first one is about the name, of course, and the second one is age. So we got various of answer at there. The first one is about 18 years old, and 19, 20, 21, 22, 23, 24, and of course the last one is 49. But I can tell you that the most of them is about 20 years old. The third one or the second one is about the gender. As you know, guys, we got a female respondent. Most of them is a female respondent, and it is about 86 respondent, and the sisanya itu adalah male respondent, and it's about 28 respond. And the next one is about the job status. Bisa dikatakan bahwa uh, most of them is about the student atau mahasiswa yang sedang berkuliah. Tapi ada beberapa di antara mereka ada yang bekerja sebagai pekerja kantoran, freelance, or ibu rumah tangga. Sedangkan untuk student sendiri sendiri itu um, berupa atau sejumlah dengan 111 responden. Okay, the next one is about the origin city atau asal kota, kabupaten asal begitu teman-teman. Sebenarnya the researchers get various of answer from the respondent, but the most of them is from Jember, and there's a lot of city of kabupaten or district such as like Lumajang, like Probolinggo, Pasuruan, Situbondo, and etc. And the last one about in respondent details is about the income atau pendapatan yang dihitung per bulannya. In here kita menunjukkan tiga choices. Yang pertama itu ada tentang di bawah 500.000, the second one is 500 sampai dengan 1 juta, dan income yang terakhir pilihan dari kita itu adalah di atas 1 juta. Dan dari situ kita juga mendapatkan berbagai jawaban dari responden. Untuk yang di bawah 500.000 itu berupa sebanyak 43 jawaban. Lalu range 500 sampai dengan 1 juta itu ada 47 responden. Dan yang terakhir yang di atas 1 juta itu sebesar 24 responden. Bisa di next. Okay, after we got the characteristic of the respondent, we should know about the screening on our title. Ini screening mengenai sampah toko retailnya, terutama yang pertama, dan kita mempunyai 4 pertanyaan di sini. The first question is about, have you ever met a transition at a retail store? So of course in here the researchers got 100% of the answer atau setara dengan 114 jawaban yang mana menjawab dengan yes atau ya, mereka pernah melakukan transaksi di toko retail. Okay, the second one is about how many atau how much. Berapa sih transaksi yang sudah kalian lakukan di toko retail selama ini dalam hitungan 1 bulan gitu. Nah, di sini kami sebagai researchers memberikan 3 pilihan, kurang dari 5 atau 5 sampai dengan 10, dan pilihan yang terakhir adalah lebih dari 10 kali. Dan kita tentunya bisa kalian lihat di situ sudah ada berbagai variasi jawaban ya. Dan yang tertinggi itu adalah 5 sampai dengan 10 kali. The third question is about where have you done
doing any transaction. Jadi toko mana saja sih yang udah kalian kunjungi dan bagus melakukan transaksi gitu ya. Lalu responden di sini itu banyak sekali jawaban-jawabannya ya. Ada Alfamart, ada Indomart, tapi bisa kalian lihat sendiri the modus atau yang sering muncul, data-data yang sering muncul, banyak dari mereka itu paling sering melakukan transaksi di Indomaret. Tapi selain itu masih banyak lagi toko-toko retail yang pernah mereka lakukan transaksi juga kayak toko-toko ada Warung Madura, ada Pak Janggot dan lain sebagainya. For one of the first part atau responden screening itu tentang ketika selesai berbelanja gitu. After you are doing shopping, kira-kira shopping bag apa sih yang kalian biasanya pakai gitu ya. Nah, di sini kami tuh memberikan berbagai banyak pilihan yang sekiranya memungkinkan muncul sewaktu um, apa ya transaksi itu selesai dilakukan. Bisa jadi ada plastik dari tokonya itu berbayar atau tidak gitu. Kami memberi beberapa jawaban-jawaban di dalam G-form. Nah, di sini ternyata jawaban terbanyak yang dipilih oleh responden adalah kantong belanja plastik milik toko retail yang berbayar gitu. Bisa di next. Oke, ini merupakan the second part of plastic shopping bag yang mana kita mengerucut lagi dari toko retail kami kerucutkan lagi ke tentang plastiknya atau kantong plastiknya gitu. The first one itu what is your perception of the government's policy on paid plastic shopping bag? Kira-kira apa sih persepsi Anda mengenai kantong plastik yang berbayar gitu? Ada banyak sekali jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh responden. Nah, di sini peneliti itu mendapatkan bahwa ternyata ada pro dan kontranya juga. Banyak yang mengatakan bahwa yes, I'm agree with that regulation gitu. Saya setuju karena itu bisa mengurangi sampah dan lain sebagainya karena berbayar ini itu. Tapi di balik itu semua ternyata masih ada yang kurang setuju um, karena shopping bag berbayar itu kayak kurang pas gitu kan kita berbelanja di sana gitu. Itu merupakan jawaban-jawaban singkat dari responden yang sudah kami teliti. The next one will be presented to my partner. Oke, untuk pertanyaan yang kedua yaitu how often do you make purchases with plastic shopping bags provided by the seller? Jadi pertanyaan ini untuk mengetahui seberapa sering sih responden ini melakukan pembelian dengan kantong belanja plastik yang disediakan oleh penjual. Bisa dilihat di data sini bahwa terdapat 36% dari responden kita itu yang terkadang memilih untuk menggunakan kantong belanja yang disediakan oleh penjual, namun kadang-kadang pula mereka memilih untuk menggunakan kantong belanja sendiri. Nah, sisanya ini ada beberapa, tapi masih ada beberapa yang masih sering untuk memilih untuk menggunakan kantong belanja yang disediakan oleh penjual. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu what price range do you spend to get plastic shopping bag in store purchases? Jadi pertanyaan ini untuk mengetahui berapa harga biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan kantong plastik dari toko retailnya. Nah, bisa dilihat dari data tersebut bahwa 86% dari responden ini mengeluarkan biaya 0 sampai 1.000 rupiah untuk mendapatkan kantong belanja plastik. Oke, yang pertanyaan yang kedua yaitu what is your perception of retail store that require you to buy non-plastic shopping bags? Jadi, gimana sih responden mengenai toko retail yang mengharuskan Anda untuk membeli kantong belanja non-plastik? Di mana
Jawabannya cukup bervariatif dari 114 responden ini, bahwa beberapa dari mereka itu sangat terbuka, mereka rela mereka sangat terbuka terhadap kebijakan untuk tidak menggunakan kantong belanja plastik. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu how often do you use non-plastic shopping bags? Jadi bisa dilihat di analisis ini bahwa eh, terdapat 11 responden yang tidak terlalu sering menggunakan kantong belanja non-plastik, terdapat 36 responden yang hampir tidak pernah menggunakan kantong belanja non-plastik. Kemudian terdapat 33 responden yang terkadang menggunakan kantong belanja non-plastik, namun terkadang juga menggunakan kantong belanja non-plastik. Kemudian bisa dilihat sisanya yaitu terdapat 34 responden yang jarang menggunakan kantong belanja non plastik, yang sering menggunakan kantong belanja non plastik. Kemudian yang ketiga yaitu how much do you want to use non-plastic shopping bags to reduce the impact on the environment? Jadi seberapa besar keinginan Anda menggunakan kantong belanja non-plastik untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan? Nah, dari data ini menunjukkan bahwa tidak ada responden yang tidak memiliki keinginan untuk tidak berpartisipasi dalam menggunakan kantong belanja non-plastik. Kemudian terdapat 5 responden yang hampir tidak memiliki keinginan untuk menggunakan kantong belanja non-plastik. Selanjutnya terdapat 11 responden yang terkadang memiliki keinginan untuk menggunakan kantong belanja non-plastik, namun terkadang mereka memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian yang terdapat 29 responden yang hampir sangat ingin menggunakan kantong belanja non-plastik. Dan yang terakhir terdapat 69 responden yang sangat memiliki keinginan untuk menggunakan kantong belanja non-plastik untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner. Okay, the question is why do you bring non-plastic shopping bag? Jadi ini merupakan pertanyaan untuk menanyakan apa alasan dari konsumen itu untuk membawa non-plastic shopping bag seperti itu. Dan untuk alasannya kami menyediakan pilihan 5 alternatif jawaban dan juga ada jawaban lainnya. Nah untuk the most jawaban dari respon itu adalah untuk berkontribusi dalam pengurangan limbah plastik. Ini menunjukkan bahwa sudah banyak orang-orang yang sadar akan kepedulian lingkungan, tapi tidak semua itu benar-benar mengimplementasikan hal tersebut ketika mereka melakukan transaksi di toko retail. And next. Oke, continue to part 4, yaitu ada Green Consumer Behavior or GCB, yang mana dalam hal ini kami menyediakan 4 pernyataan. Yang pertama itu ada I don't mind being asked to buy plastic bag. Jadi pernyataan ini menunjukkan ada seberapa bersedianya mereka untuk membeli plastic bag seperti itu. Jadi dalam hal ini jawaban responden menunjukkan bahwa kebanyakan responden itu merasa biasa saja ketika mereka itu diminta untuk membeli plastic bag. Sedangkan untuk yang the most lainnya itu mereka tuh menyatakan bahwa mereka tuh tidak keberatan ataupun bahkan sangat tidak keberatan ketika mereka itu diminta untuk membeli plastic bag seperti itu. And then the second statement is I don't mind bringing my non-plastic grocery bag. Jadi dalam pernyataan ini menunjukkan ketersediaan dari konsumen untuk membawa non-plastic shopping bag mereka. Dalam hal ini ditunjukkan bahwa hasilnya itu kebanyakan responden menjawab mereka itu tidak keberatan, sangat tidak keberatan bahkan untuk membawa shopping bag mereka sendiri, yang mana ini seperti rada pro dan kontra ya, atau berkebalikan dengan segmen sebelumnya, yang mana kebanyakan bahkan mereka tuh merasa biasa saja atau bahkan merasa tidak keberatan ketika mereka tuh diminta membeli plastik shopping bag. Sedangkan dalam statement yang kedua ini menunjukkan bahwa mereka tuh sebenarnya sangat tidak keberatan bahkan untuk membawa
non-plastic shopping bag mereka sendiri seperti itu. And then the third statement is I save and reuse plastic shopping bags that I get from transaction at retail stores. Yang mana ini menunjukkan kegiatan reuse and reuse and reuse yang dilakukan oleh responden ketika mereka tuh mendapatkan plastik shopping bag dari retail stores, yang mana dalam hal ini ditunjukkan bahwa hasilnya itu mostly responden tuh menyimpan dan juga menggunakan kembali plastik shopping bag yang mereka dapatkan ketika bertransaksi di retail store, yang mana mereka tuh biasanya tuh menyimpan dan juga menggunakannya kembali ketika mereka misalnya akan melakukan pembelian di toko retail lain ataupun bahkan untuk kegiatan lainnya yang bisa dilakukan dengan menggunakan plastik shopping bag tersebut. And then untuk yang keempat itu adalah I usually recycle plastic shopping bag into other product that are aesthetic or not but useful. Dalam hal ini menunjukkan bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh responden, apakah mereka melakukan recycle atau tidak terhadap plastik shopping bag yang mereka dapatkan. Dalam hal ini ditunjukkan bahwa mostly responden tuh tidak melakukan recycle terhadap plastik shopping bag yang mereka dapatkan. Jadi kebanyakan mereka tuh hanya menggunakan plastik shopping bag sebagaimana fungsi utamanya, yaitu untuk membawa barang dari transaksi di retail store. Jadi mereka tuh kebanyakan tidak melakukan recycle lagi terhadap plastik tersebut. Okay, next. Okay, we move to the result and discussion for our result in a survey that we conducted before. Okay, dari hasil ini menunjukkan bahwa the results are in the form of data obtained from the survey that we have conducted regarding consumer behavior in reducing the use of plastic shopping bags when making transaction at retail stores. For example, like Izatir bahas sebelumnya, bahwa mereka tuh kebanyakan berbelanja di Indomaret, terus juga ada Alfamart, Hypermart, and other retail store dengan rentang harga itu mayoritas berkisar dari Rp1 hingga Rp1.000, mana ini merupakan harga yang sangat terjangkau ya, mungkin bisa dikatakan sangat terjangkau bagi sebagian besar konsumen dengan rentang penghasilan 500.000 sampai 1 juta, dimana dengan kita mengeluarkan Rp1 atau bahkan sampai Rp1.000 itu merupakan hal yang dapat kita lakukan seperti itu, jadi tidak terlalu berat untuk dilakukan. And from the survey result, it will also know that some of the other respondents also often got plastic shopping bag provided by retailing store for free. Even though if we revert to the government regulation regarding the paid plastic shopping bag policy, of course this has violated these rules. Jadi kan sudah ada ketentuan atau kebijakan bahwa adanya kantong plastik berbayar seperti itu. Tapi kebanyakan toko retail tuh malah menyediakan kantong belanja plastik yang gratis, yang mana ini kan tidak sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah seperti itu. Oleh karena itu banyak orang-orang tuh yang masih melakukan pembelian dengan menggunakan kantong belanja plastik yang gratis dari retail store seperti itu. Jadi kayak adanya kebijakan dari pemerintah tuh seperti yang kurang efektif seperti itu. And only a small proportion of respondents choose to use their non-plastic shopping bag, as the result that showed before. They saw that consumer and producers' awareness and concern for environmental sustainability is still lacking. It could be that they are already aware but haven't implemented it due to the lack of concern or awareness. If we observe the respondents' answer regarding their perception of the paid plastic shopping bag policy, we can see that most of the respondents support the paid plastic shopping bag policy for various reasons and input, such as the existence of this policy can reduce plastic waste because people can think again about buy plastic shopping bag when they transacting it at retail stores, and can encourage the use of own shopping bags from home. Next. Okay, however, however, most of the other respondents gave the view that the cheap or very affordable price of plastic shopping bag
made the policy less effective, and most consumers choose to buy plastic shopping bags rather than they having to bother bringing their shopping bags. And some respondents also say that the existence of the policy didn't have a significant effect on them, and they didn't have any objection to using paid plastic shopping bags because they took it was better to pay a little so they don't have to bother bringing their shopping bags. Jadi kebanyakan dari konsumen tuh merasa lebih baik melakukan pembelian untuk kantong belanja plastik daripada mereka tuh harus repot-repot membawa kantong belanja plastik sendiri, misalnya dari kantong belanja plastik yang didapat dari pembelian sebelumnya ataupun dari eco-friendly shopping bags seperti itu. Karena kan ketika mereka membawa hal tersebut itu kan akan apa ya, kayak memakan space sedikit walaupun ya itu di kantong mereka ataupun bahkan di tas mereka ataupun di tempat-tempat lainnya. Sedangkan mereka tuh kayak kenapa kita harus membawa kantong belanja sendiri ketika kita itu bisa melakukan pembelian misalnya dengan Rp200 kita bisa mendapatkan kantong belanja plastik seperti itu. Jadi kebanyakan responden masih berpikiran seperti itu. Therefore, in implementing the paid plastic bag policy, price is an important thing that must be considered. The price of plastic bag they are imposed must be seriously considered so that they are right on target, so that people behavior can change and they don't buy plastic shopping bags anymore. And from the survey result, it also know that the majority of respondents have a great desire to reduce the use of plastic shopping bag and switch to non-plastic shopping bags. And most of them also don't mind if they bring their non-plastic shopping bags. And their reason and motivation for doing so varied, but most of them want to contribute to effort to reduce plastic waste and help preserve the environment. And in addition, economic factors such as saving are also another reason, meaning this is a reason that comes from within the individual. And some respondents choose to use non-plastic shopping bag because they want to follow the trend of bringing their shopping bags. And this means that social or environmental factor and the media have a positive influence on consumer behavior to switch to green behavior. And most of the respondents also have also save and reuse plastic shopping bag that they get when making transaction at retail stores, and as an effort to reduce the negative impact of plastic on the environment by reducing and reusing the plastic shopping bag. However, only a small proportion of respondents recycle plastic shopping bags, so most of them only use plastic shopping bag as they are used in general. So dari psikologis konsumen yang beragam ini bisa kita ketahui bahwa faktor internal juga faktor eksternal itu merupakan faktor yang mempengaruhi mereka. Faktor internal itu misalnya dari daya beli, terus juga motivasi dan juga edukasi. Untuk eksternal itu misal dari lingkungan, terus juga dari tren di sosial media ataupun lain sebagainya itu menjadi faktor eksternal mereka. And next, okay, let's this last but not least, the conclusion of our survey result. So research through a survey conducted on 114 respondents, so that most of these respondents still often use free or paid plastic shopping bags provided by retail stores because they consider this more practical and efficient when compared to bringing their shopping bags. However, the majority of respondents have the desire to use non-plastic shopping bags as a form of contribution to reducing and reusing plastic shopping bags that they obtain from transaction at retail stores. And some respondents have also taken action to reduce by not using plastic shopping bags if their groceries or transaction are few or using their shopping bags. And some respondents have taken recycling action by changing the main function of plastic shopping bags into goods with other functions. And this action is a form of effort to implement green consumption and green behavior. Okay.
Okay, thank you so much. Together we can recycle much more. Okay, thank you so much for your attention. Okay. Okay, Thank you so much for all your attention, guys. So we are here from the first group. Would like to say thank you for especially for the respondent who answered the question from our questionnaire. Thank you so much, guys. Because of you, we can finish this mini research. Thank you and have a nice day, everyone. okay, thank you so much. Thank you so much, Ma'am Cempaka, and all of you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi Thank you. wabarakatuh. Bye.